Pemirsa, pada sore hari ini kami kedatangan tamu yang kami kenal dari YouTube. Beliau meminta tolong kepada Mbah Kendil untuk menuntun atau memberikan kiat-kiat atau cara untuk mengubah nasibnya. Dia ingin bangkit dari keterpurukan. Dia ingin mengangkat derajat beliau dan keluarganya. Sehingga Mbah Kendil pun mendapat bisikan dari dalam hatinya atau bisikan dari guru sejatinya untuk membawa teman kami itu ke tempat ini. Makam yang berada di atas bukit ini sudah sering kali dibuat orang untuk menepikan diri. Mbah Kendil pun mendapat bisikan karena memang di tempat ini tempatnya sunyi, senyap, sehingga kita bisa fokus, kita bisa menepikan diri tanpa ada gangguan apapun. Sehingga teman-teman, kekhusyuan memang sangat dibutuhkan ketika kita memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kiat-kiat seperti ini sudah seringkali dilakukan sama Mbah Kendil Jopo Montro, dan kiat-kiat ini pun juga sudah banyak dipraktekkan dengan teman-teman atau pasien dari Mbah Kendil Jopo Montro itu. Meskipun banyak yang berhasil, tapi Mbah Kendil Jopo Montro tidak mau untuk memastikan bahwa ini pasti berhasil. Karena kita kembalikan lagi bahwa permohonan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon di tempat ini bukan kita meminta bantuan kepada para arwah, meminta bantuan kepada sosok yang bersemayam di tempat ini, melainkan hanyalah kita mencari tempat yang sunyi agar kita bisa lebih khusyuk dan fokus untuk memohon kepada Sang Pencipta Alam. Sehingga banyak sekali masyarakat atau orang-orang yang salah tafsir atau salah paham bahwa orang yang menepikan diri di tempat seperti ini dianggap syirik. Padahal di balik itu semua mereka melakukan yang namanya siksa rogo. Jadi mereka membuang nafsu-nafsu di dunia ini, seperti tidur nyaman di kasur yang empuk, makan serba ada di rumah, di dalam rumah tanpa kedinginan atau kepanasan. Mereka yang datang di gunung-gunung seperti ini dengan niatan untuk bersembah atau mendekatkan diri kepada Tuhan, itulah kenyataannya. Banyak orang yang berpikiran lain atau salah paham. Sehingga dari video ini kami menjelaskan bahwa pendekatan diri kepada Tuhan bisa kita lakukan di tempat terbuka seperti ini. Seperti Mbah Kendil pernah menjelaskan, kita menggunakan media alam karena alam itu jujur. Alam juga merupakan ciptaan Allah. Alam tidak pernah bohong. Seperti halnya jika kita menanam semangka, pasti akan tumbuh semangka. Kita menanam mangga, pasti akan tumbuh mangga. Jadi, apa yang kita tanam pasti akan kita tuai. Begitupun kejujuran alam semesta. Dia tidak pernah bohong. Apapun yang terjadi pasti ada hubungannya dengan sebab akibat. Ini adalah tempat Mbah Kendil akan melakukan wejangannya serta melakukan
kiat-kiat untuk membantu salah satu teman kami ini. Semoga melalui apa yang dia perbuat, melalui siksa rogo yang dia lakukan, melalui puasanya, melalui setiap langkah kakinya yang menaiki tangga seperti ini, beliau bisa mendapatkan apa yang menjadi kerinduan hatinya. Saya juga meminta bantuan doa dari teman-teman. Semoga teman kita ini segera mendapatkan jalan keluar atas permasalahannya, karena memang apa yang telah dilakukannya sudah maksimal sesuai dengan apa kemampuannya. Mbah Kendil pun mengajak ke tempat seperti ini. Mbah Kendil mengarahkan dengan kiat-kiat yang dimiliki oleh Mbah Kendil Jopo Montro. Itu tidak hanya semata-mata lisan saja, melainkan Mbah Kendil telah mempelajari pribadi dari orang ini. Mbah Kendil juga mempelajari sekuat apa orang ini. Jadi teman-teman, semoga apa yang akan kita lakukan ini dapat membuahkan hasil. Sekaligus kita akan melakukan pembuktian untuk merubah nasib seseorang dari keterpurukan bangkit menjadi kejayaan dan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada sore hari ini Mbah Kendil mengajak temannya untuk melakukan pembuktian perubahan nasib. Kita tidak bisa menentukan ini akan berhasil atau tidak. Mari kita buktikan sama-sama. Untuk itu bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jadi langsung saja kenapa Mbah Kendil membawa atau mengajak teman Mbah Kendil itu di tempat seperti ini, Mbah? Selamat sore saya ucapkan, dan teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan. Di dalam manusia hidup di dunia ini pasti banyak permasalahan yang berbeda-beda dalam satu orang ke orang lain. Permasalahan setiap orang juga berbeda, maka teknis dan caranya pun juga berbeda sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalau orang sudah punya masalah tentang keluarga, terutama masalah ekonomi, mereka pasti bertanya-tanya dengan dirinya sendiri, yang akhirnya titik intinya bahwa orang akan kembali pada nol, yaitu minta kepada Sang Pencipta Alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya simpulkan bahwa masalah orang bisa selesai bukan karena orang, tapi karena dari pertolongan dari Sang Pencipta Alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering sekali berwawancara, kita sering sekali mengadakan musyawarah atau sharing kepada teman-teman praktisi. Kita sering sekali minta kawruh dari ilmu atau kawruh dari para pujangga, para brahmana, para praktisi, para sesepuh bini sepuh, termasuk yang lain, bahwa dinyatakan bahwa hidup di dunia ini adalah hanya satu, yaitu menghamba kepada Allah, dan orang hidup ini benar-benar membutuhkan yaitu sarana atau media bumi. Kita tahu bahwa bumi satu-satunya alat untuk kehidupan manusia, dalam tanda petik bahwa manusia bisa tidur, bisa duduk, bisa berjalan melintasi daratan yang dinamakan bumi. Manusia bisa besar itu juga karena dari bumi. Bumi menciptakan tanaman, padi, jagung dan sebagainya yang akhirnya dimakan oleh manusia, manusia bisa hidup. Dan bumi juga menghasilkan beberapa segi daripada harta benda yang dimiliki oleh manusia, seperti pertambangan emas, batu bara dan sebagainya. Sehingga intinya manusia itu tidak bisa lepas daripada kekuatan bumi. Bumi sangat dibutuhkan oleh manusia, oleh makhluk hidup. Tidak hanya manusia saja, bahkan seluruh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini membutuhkan tentang keberadaan sumber daya alam atau bumi. Banyak para ahlul pinter, banyak para pujangga, banyak para pendeta
banyak para orang-orang yang mengerti tentang kepangeranan menyatakan bahwa orang-orang yang sudah beken terhadap kawruh yang dinamakan orang-orang penggandrung Tuhan, mereka merasa puas, mereka merasa berhasil, mereka bersandar kepada Tuhan, dan mereka memiliki atau mereka memakai dengan jalur-jalur perantara, yaitu di alam semesta raya. Banyak para tokoh dari agama kita, misalnya Darta Gautama, Kanjeng Nabi Rasul dan sebagainya, mereka berhasil juga karena alam semesta. Banyak tokoh-tokoh kita, misalkan daripada Brahmana Resi dari kerajaan, mereka bertapa yang kian bertahun-tahun atau berbulan-bulan, mereka mendapat kesaktian, mendapat ilmu yang tinggi, juga mereka menyadap atau mengambil dari nilai-nilai alam. Jika dapat saya simpulkan bahwa betapa pentingnya alam semesta, betapa pentingnya bumi pertiwi ini, betapa pentingnya tanah yang ada di permukaan bumi ini, sehingga kita mendapatkan yaitu pelajaran tentang alam semesta, bahwa kita percaya kekayaan yang ada di dalam bumi atau di luar bumi sangat banyak sekali, sehingga apabila kita kurang tidak ada habis-habisnya. Walaupun di jagat raya ini penuh dengan manusia-manusia saja, maka hasil bumi yang ada di perut bumi ini atau yang ada di permukaan bumi tidak akan habis dimakan oleh sifat-sifatnya makhluk hidup. Maka dengan itu kami selalu memakai alat atau perantara adalah bumi. Seperti hanya kita misalkan penelusuran, seperti hanya kita berdoa, kita selalu menghentakkan bumi karena kita bisa dikatakan yaitu memberikan hormat kepada bumi pertiwi. Karena mereka atau benda itu atau sarana itu yang benar-benar kita rasakan dan benar-benar kita bisa seperti ini juga berasal dari bumi itu. Sehingga ada kisah teman-teman yang dulunya hidupnya berantakan, ada kisah teman-teman yang hidupnya nista, ada kisah-kisah daripada pasien yang hidupnya itu sengsara, ada kisah-kisah teman-teman yang memiliki perusahaan menjadi pilot, menjadi bangkrut. Mereka akhirnya disudut pandangkan untuk keluar di area rumah mereka untuk bersembah kepada Allah dengan sarana yaitu alam semesta. Orang-orang yang menjalani perilaku atau yaitu patrap kepada alam semesta, orang-orang yang saya sebutkan pada berhasil semua, melambangkan bahwa memang bumi itu memiliki kekuatan zat yang sangat besar sekali. Nah, di dalam acara pada sore hari ini maka kita akan membuktikan, akan praktek bahwa kami juga punya teman yang yaitu tanda petiknya mereka kesusahan dalam bidang ekonomi, maka pada sore nanti kita akan gebrak bumi dan kita masukkan aura-aura dari negatif kita keluarkan, kemudian positifnya yang ada di alam semesta kita masukkan ke dalam tubuh mereka atau tubuh kita. Setelah itu nanti perjalanannya kita pergi dari tempat ini, kemudian selang berapa bulan, berapa tahun nanti bagaimana perkembangannya. Jadi kita tidak bisa menjamin, tapi kita punya keyakinan dan punya kepercayaan. Apabila nanti benar-benar yakin, maka Allah akan memberikan jalan dan Allah akan meridhoi kepada permintaan kita. Sehingga kita nanti akan bisa membuktikan apabila hal-hal ini sudah nyata. Dengan cara-cara yang seperti ini adalah cara-cara yang sangat simpel sekali. Cara-cara seperti ini adalah cara-cara yang biasa dilakukan oleh para nenek moyang kita, para leluhur kita, para ahli-ahli sakti pada zaman era dulu. Setiap mereka sungkowo, setiap mereka susah, ya larinya ke gunung-gunung, larinya ke samudra-samudra, larinya ke tempat alam semesta. Mereka akan berluasa berpikir, mereka akan mudah mengembangkan aspirasinya, mereka akan mudah untuk menghalusinasikan kepada hidup dan arahnya dia berjalan kemana. Mereka akan merasakan keindahan alam semesta, panorama termasuk angin yang segar dan sebagainya. Apabila nanti kita bisa merasakan panorama yang indah, maka dengan ketenangan hati kita akan tenang. Setelah kita tenang, nanti kita akan mudah menyambungkan di antara manusia dengan Tuhannya. Itu yang kita harapkan. Jadi sehingga kita masuk ke sini bukan kita menyembah kepada barang yang ada di sini, atau astra yang ada di sini, atau penghuni yang ada di sini. Kita mengambil dengan kekuatan Tuhan yang diletakkan di dalam bumi ini, maka kita nanti akan mengambil, kita masukkan ke dalam tubuh kita, sehingga mulkul-mulkul yang ada di tubuh kita akan menjadi jernih, akan menjadi bersinar, akan menjadi terang. Apabila kita terang, nanti kita akan berusaha dengan mudah. Itu yang saya sampaikan, Pak.
Oke, terus ini langkahnya ke depan Mbah yang akan kita ambil di tempat ini, kita akan berbuat gimana atau langkah-langkahnya itu gimana Mbah? Yang jelas pasti ada sesuatu yang nanti akan diterapkan atau secara ritual, sehingga kita tidak semudahnya berdoa saja, pasti ada tata cara sendiri atau kiat-kiat sendiri, sehingga andai kata orang berhitung itu dari 1 sampai 10 secara urut. Jadi ada tata caranya, sehingga hal seperti ini kalau kita hanya ngawur saja, kemudian kita ke tempat mana tidak ada tata caranya, kita juga tidak akan bisa meraih seperti itu. Misalkan kita akan membuat roti, kita akan membuat montor, tapi kalau tidak mengerti bahannya, tidak mengerti cara yang membuat, kita tidak bisa mewujudkan montor dan roti, Mbak. Sehingga kita akan menciptakan, kita akan memiliki cita-cita, kita juga punya komponen-komponen kiat-kiat yang akhirnya nanti kita bisa menyembuhkan Tuhan, sehingga kita nanti akan mengharapkan hal ini atau cara ini agar kita nanti bisa berhasil. Sehingga keputusannya atau singkatnya yang bisa saya bicarakan, ini tidak bisa saya bicarakan sekarang, kita nanti akan kita saksikan. Bahasanya Jawa dititeni. Pada hari ini, sore ini, detik ini, ada teman yang susah, yang punya masalah. Kemudian kita ajak ke alam semesta, agar orang ini dikasih oleh Allah, alam ini akan membuat mereka berubah, dan alam ini akan menggeret dia kepada naungan Allah, menggeret dia kepada tempat-tempat yang dapat dikatakan sempurna atau mapan. Itu yang kita harapkan, Mbak. Yang jelas di dalam kehidupan, di dalam alam semesta ini banyak makhluk-makhluk Tuhan, baik yang bisa dilihat atau makhluk yang tidak dapat dilihat, sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita iklankan pada siang hari ini atau sore hari ini pasti disaksikan dari ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah yang tertera, yang berada di gunung ini. Di samping itu, apa yang kita niatkan, apa yang kita bicarakan, Allah akan tahu apa yang kita maksudkan nanti. Dan tujuan kita, Allah pasti jelas tahu. Itu yang paling penting. Ya teman-teman, jadi kita akan menyaksikan sama-sama. Untuk pembuktian kali ini kita tidak bisa menentukan berhasil atau tidaknya, kita juga tidak bisa menentukan berapa lama prosesnya akan berlangsung. Yang jelas kita akan mengusahakan bersama-sama. Tentu saja seperti yang telah dijelaskan sama Mbah Kendil, kita datang ke tempat seperti ini bukan kita menyembah jin, setan ataupun penghuni yang ada di sini, melainkan ini adalah bentuk upaya kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas seperti ini, Mbak. Yang saya tandaskan bahwa kita dengan cara untuk mendekati kepada alam semesta, atau kita memohon kepada alam semesta, atau kita memohon di tempat-tempat yang benar-benar panoramanya seperti alami, dan kita nanti akan lebih mudah untuk memusatkan dalam satu pikiran. Sehingga ini nanti ada tata caranya yang kita sampaikan, sehingga si peserta atau orang tersebut, mereka akan saya suruh untuk meminta sendiri, kemudian nanti kita lepaskan aura-aura yang bersifat negatif, kita datangkan aura-aura yang bersifat positif, kemudian aura nanti akan masuk ke raganya manusia. Mereka nanti setelah pulang, mereka akan muncul alusi-alusi atau gagasan yang bersifat mutiara, yang akhirnya nanti apabila mereka bekerja, mereka berusaha, mereka akan mendapatkan channel-channel yang baik, mereka akan ditolong-tolong oleh hambanya Allah, sehingga nanti bukan Allah langsung menolong, jadi hamba-hamba Allah yang akan menolong orang ini gitu loh. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, nggak secara langsung Allah langsung turun tangan, tapi dari malaikat-malaikat Allah memerintahkan kepada hambanya nanti akan menolong orang yang susah yang kita ajukan pada sore hari ini. Maka pada hari ini kita pakai jangka waktu yang senja atau sore. Jadi nanti ada waktu pada waktu malam kita selesai, terus kita langsung pulang. Setelah itu nanti malam kalau ada waktu kita meneruskan lagi dengan tata cara beribadah, tata cara kita yaitu wiridan yang artinya kita memperbanyak dengan hal-hal yang positif yang kita masukkan ke dalam sanubari kita, untuk memperkuat dengan keimanan kita itu. Yang perlu ditegaskan, Bang, ini bukanlah kiat pesugihan, Bang. Bukan. Ini sama sekali tidak ada unsur-unsur negatif, tidak ada unsur-unsur yang mencelakakan orang, tidak ada unsur-unsur yang merugikan orang, tidak ada unsur kesetan-setanan. Ini sifatnya alam semesta. Jadi Allah menciptakan alam. Allah alam berkaitan. Jadi Allah dan alam itu berkaitan. Allah adalah yang menciptakan, alam yang diciptakan. Jadi ada kesinambungan, Mbak. Maka kita langsung medianya pakai alam, karena kita tidak mungkin bisa masuk ke naungannya Allah. Ciptaannya saja kita tidak bisa masuk. Contohnya kita akan
meraba matahari kan nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, ciptanya saja kita tidak mampu, apalagi masuk ke naungan Allah. Maka kita yang bisa masuk yaitu medianya berupa bumi atau alam semesta, kita bisa masuk. Pakai itulah kita nanti agar peserta otak orang yang membuktikan pada hari ini nanti biar mereka aman dan mereka nanti akan selalu berkembang, berkreasi, ada perubahan. Semoga Allah akan meridhoi apa yang saya ucapkan ini. Amin. Dan kami tidak bisa memberikan alamat atau mengenalkan orang yang saya ajak ini karena ini belum terbukti, saudaraku. Saya tidak bisa karena ini privasi orang. Jika yang jelas saya ditugaskan untuk memberikan perubahan nasib agar nasib itu bisa berubah, bahwa nasib setiap orang bisa berubah karena orang sendiri yang merubahnya. Jadi Allah tidak akan merubah nasibnya orang sebelum orang merubah nasibnya sendiri. Maka dari itu barangkali nanti setelah kejadian seperti ritual seperti ini, nanti ada perubahan yang perlu kita harapkan agar mereka menjadi orang-orang yang sukses di kancah bumi Nusantara ini. Ya teman-teman, untuk lebih lanjutnya saksikan video ini sampai selesai dan teman-teman bisa menyaksikan dan kita buktikan sama-sama. Teman-teman, ini Mbah Kendil sudah mulai melakukan semedi atau menenangkan hati, pikiran, dan perbuatannya. Ini adalah kiat atau cara-cara yang sering digunakan oleh Mbah Kendil ketika orang yang meminta tolong itu benar-benar sudah mentok, sudah tidak bisa berusaha yang lain lagi. Karena setiap usaha selalu ditipu, setiap usaha selalu ditipu, dan setiap usaha selalu ditipu, sehingga hutang semakin banyak, permasalahan tidak selesai tapi justru malah bertambah, semakin melebar. Teman-teman, kiat ini dilakukan Mbah Kendil Jopo Montro sudah berkali-kali dan Mbah Kendil pun juga sudah membuktikan. Tapi teman-teman, sebagai hamba Allah, sebagai manusia biasa, kami tidak bisa menentukan apakah kiat ini akan berhasil atau tidak. Kita tidak bisa menentukan apakah cara kita ini akan membuahkan hasil atau tidak. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk prosesnya, kapan akan berhasil, kita tidak bisa menentukan. Karena semua itu teman-teman hanyalah wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia biasa hanya bisa memohon. Kita sebagai manusia biasa hanya bisa untuk melakukan usaha. Sedang ketetapan dan takdir hanyalah Allah yang menentukan. Secara akal memang seperti tidak masuk akal ketika setiap usaha pun gagal, ketika setiap kiat-kiat atau cara-cara secara jasmani telah kita lakukan tapi tidak membuahkan hasil. Hanya inilah yang bisa kita lakukan. Jika permasalahan sudah mentok dan seperti sudah tidak ada jalan, maka Mbah Kendil Jopo Montro pasti akan mengajak temannya itu untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, kita pasrahkan atas nasib yang akan kita alami ke depannya. Tentu dengan keyakinan dan ketabahan hati kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa merubah nasib yang semula buruk menjadi baik, merubah nasib yang semula susah menjadi bahagia dan tentram, damai lahir dan batin. Tidak ada yang bisa kita mintai tolong, tidak ada yang lain tempat kita memohon selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga dengan kiat ini, dengan cara ini adalah titik terakhir yang bisa kita lakukan. Berhasil atau tidaknya tetap kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ketetapan Allah terhadap diri kita? Kita mendatangi tempat-tempat seperti ini tidak kita menyembah kepada arwah yang telah meninggal di tempat ini, melainkan ini sebagai sarana menepikan diri. Dalam bahasa Jawa sering disebut siksa rogo atau siksa raga. Kita menyiksa diri kita sendiri untuk mendapatkan wahyu atau belas kasihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena teman-teman, seperti apa yang seringkali saya ucapkan, doa tanpa usaha itu bohong, tapi usaha tanpa doa itu sombong. Kita tidak bisa hanya meminta tanpa kita melakukan apapun. Kita juga tidak bisa hanya melakukan usaha atau sesuatu tanpa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang maha segalanya. Kiat-kiat seperti ini juga adalah tinggalan nenek moyang kita yang patut kita lestarikan, karena kita tahu yang kita sembah, yang kita mintai tolong tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kiat-kiat dari Mbah Gendil Jopo Montro berdasarkan peninggalan dari leluhur yang telah kami buktikan kenyataannya berdasarkan siksa raga yang kita lakukan. Allah memberikan belas kasihannya kepada kita dan membantu kita untuk segera keluar dari permasalahan. Namun demikian teman-teman, saya ulang, kami tidak bisa menentukan keberhasilan atas kiat ini, melainkan kita kembalikan, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman kita ini segera mendapat pertolongan atas permasalahannya. Semoga teman kita ini segera mendapatkan jalan keluar dan bisa mengubah nasib dari nasib keterpurukan menjadi nasib kebahagiaan yang tentram dan damai lahir dan batin.